Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik untuk mengikuti pemahaman Alkitab. Bapak Ibu, kita akan membahas Markus 7 ayat 24 sampai ayatnya ke-37. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini kami boleh mengikuti pemahaman Alkitab secara online dalam keadaan yang baik. Kami percaya Tuhan menuntun kami untuk menjalani hari ini. Kami juga yakin dan percaya Tuhan yang akan menuntun kami dalam kami membaca dan mendalami bagian Injil yang akan kami bahas pada malam hari ini, agar apa yang kami bahas bersama, kami pelajari dapat membawa dampak yang baik bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita membaca Markus 7 ayat 24 sampai 37. Bapak Ibu yang di rumah sudah pegang Alkitab, mari membaca dan menyimak bersama-sama. Saya akan mulai membacakan Markus 7 ayat 24 sampai 37. LAI memberikan judul Perempuan Sirofenisia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sampai di sini Bapak Ibu pembacaan kita. Nah, Injil Markus ini adalah Injil tertua. Saya mulai dengan menjelaskan latar belakang dan bagaimana Injil Markus ini punya dasar teologi. Jadi Injil Markus adalah Injil tertua dan juga menjadi sumber dari penulisan Injil-Injil lainnya. Injil Markus ini ditulis sekitar tahun 65 sampai 70 Masehi dan kira-kira sekitar 40 tahun pasca karya Yesus di dunia sampai pada kebangkitannya. Nah, Injil Markus ini dianggap sebagai kitab yang sangat historis dan teks Markus dianggap punya karakteristik yang lebih original, lebih mendekati aslinya begitu. Sebab teks ini dinilai lebih dekat dengan latar belakang konteks sosial budaya masyarakat pada zaman Yesus. Nah, Markus membuat suatu kerangka tulisan yang di dalamnya terkandung gagasan teologi yang khas tentang siapa Yesus itu, menjelaskan tentang diri Yesus.
Karena selama hidupnya Tuhan Yesus tidak pernah menonjolkan diri sebagai sosok yang populer. Dan ini yang ditulis Markus juga. Jadi tujuan hidup Tuhan Yesus bukan untuk mendapatkan pelayanan, tetapi untuk melayani orang banyak. Yesus memperkenalkan kerajaan Allah dalam seluruh hidup dan pelayanannya kepada orang-orang yang kecil, yang terpinggirkan, mereka yang tidak berdaya. Kasih dan kepedulian Yesus mengangkat mereka yang telah dibuang, bahkan dikorbankan demi kepentingan segelintir orang. Sikap Yesus ini menunjukkan penolakan-penolakan terhadap kekuasaan yang mendominasi pada saat itu. Kekuasaan yang menindas, yang merendahkan orang lain, termasuk melanggar kepentingan para pemimpin agama. Jadi Tuhan Yesus arah perjalanan karyanya tuh dalam catatan Injil Markus ke situ. Tuhan Yesus lebih memilih untuk berpihak pada orang-orang yang disampingkan atau dipinggirkan dan menjalankan kuasa jabatannya sebagai hamba Tuhan yang menderita, sebagai anak Allah yang menderita demi melayani kepentingan orang banyak. Yesus dibunuh karena dianggap menjadi ancaman bagi kekuasaan sekelompok orang. Dia mati di kayu salib, tetapi Allah membangkitkan, dan kebangkitan Kristus menegaskan kemenangannya atas maut. Bahwa ia hidup, ia senantiasa menyertai manusia dalam menghadapi pergumulan kehidupan dunia. Nah Bapak Ibu, dalam memahami makna dan tujuan pengutusan Yesus, penderitaan Yesus ini sangat ditekankan oleh Markus. Markus menggambarkan bahwa Yesus sendiri secara terbuka memberitahukan kepada murid-muridnya apa misi yang dilakukannya sebagai Mesias yang mau menyentuh penderitaan. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 8, 9, 10. Tulisan Markus juga sekaligus merupakan perlawanan atas orang-orang yang sangat mengagumi kuasa dan mujizat-mujizat Yesus, namun mengabaikan bahkan menolak realitas penderitaan Yesus. Nah, hal ini nampak pada bagaimana cara Markus memaparkan figur Yesus sebagai penyembuh, sebagai pengajar yang disebut guru atau rabi, dan pengusir setan bahkan ya dalam beberapa peristiwa. Dan itu menjadi bagian dari narasi yang menyimpan banyak akhirnya menyimpan banyak polemik, banyak kesalahpahaman karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang termasuk para murid digambarkan oleh Injil Markus belum mampu menembus makna terdalam dari kemesiasan Yesus yang ditunjukkan melalui karya-karyanya. Kebanyakan dari mereka masih melihat Yesus dalam keinginan dan cara pandang mereka masing-masing. Injil Markus mungkin mempunyai alasan sendiri kenapa di dalam tulisannya ia begitu menekankan soal rahasia kemesiasan Yesus ini. Markus memaparkan bahwa di satu sisi secara terang-terangan Yesus banyak melakukan mujizat, tetapi di sisi lain Yesus menunjukkan sikap melarang para murid untuk jangan dulu membicarakan apa yang mereka lihat. Dan larangan ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah orang Yahudi. Nah ini menarik nih. Dan Markus mengangkat peristiwa-peristiwa ini dan menjadikan peristiwa ini sebagai sesuatu yang penting untuk diketahui oleh banyak orang. Demikian juga Tuhan Yesus melarang para murid membicarakan kemuliaannya sebelum waktu kebangkitannya. Kalau kita lihat di dalam pasal 9. Jadi tujuannya tidak lain adalah Tuhan Yesus menghindari semakin tajamnya kesalahpahaman orang-orang yang terjadi ketika itu terkait dengan memaknai kemesiasan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus nggak ingin pemahaman yang keliru itu disebarluaskan. Sebab tidak dapat dipungkiri jika pemahaman yang keliru itu tersebar luas, orang-orang justru akan semakin salah mengerti. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya terlihat ingin berhati-hati menyatakan bahwa peran kemesiasannya ini bukan seperti peran tokoh politik duniawi yang diharapkan ketika itu atau pemimpin yang superhero yang bisa mengabulkan keinginan-keinginan banyak orang yang spektakuler.
Tetapi arti kemesiasan yang dihadirkan Yesus sesungguhnya terwujud dalam tindakan penyelamatan yang penuh kuasa dari Allah melalui pekerjaan pelayanan Mesias hingga peristiwa salib. Hal yang menarik selanjutnya dalam Injil Markus adalah ketika cerita mujizat yang dicatat di dalam Injil Markus itu mau mencoba mendobrak beberapa pemahaman orang-orang Yahudi yang keliru. Cerita-cerita mujizat itu menunjukkan bahwa Yesus dengan pelayanannya yang penuh belas kasih mau merangkul orang-orang non-Yahudi yang saat itu dipinggirkan oleh orang Yahudi dan menegaskan bahwa pengutusannya juga berlaku bagi siapapun. Apapun kelompoknya, apapun golongannya. Yesus secara terang-terangan menuju kepada mereka yang bukan Yahudi, bahkan di depan mata orang Yahudi itu sendiri. Yesus menuju pada mereka yang dianggap sebagai orang najis. Ia menyembuhkan, ia mengadakan persekutuan bersama orang-orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Dan Yesus secara radikal melewati batas aturan-aturan tentang najis dan tahir dalam adat istiadat Yahudi. Karena pemerintahan Allah, karena kerajaan Allah, karena kasih Allah harus menjadi yang utama. Namun Injil Markus juga hendak menekankan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan Yesus adalah karya penggenapan. Jadi Tuhan Yesus tidak memulai satu karya yang semata-mata baru. Misalnya dia mau mendobrak sebuah pemahaman yang keliru. Pemahaman itu bukan diruntuhkan dan kemudian digantikan dengan pemahaman yang sama sekali belum pernah ada. Bukan, tetapi Tuhan Yesus sebenarnya mau mendobrak itu dan membalikan pada asalnya. Pada apa yang benar, yang memang seharusnya dari dulu seperti itu. Jadi Tuhan Yesus tidak memulai satu karya yang semata-mata baru, tetapi suatu kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh Allah dari zaman nenek moyang bangsa Israel bahkan. Dan pada pasal yang kita baca Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang menuju ke Tirus di dalam sebuah perjalanan yang panjang. Ketika dia menuju ke Tirus, ada upaya ingin istirahat sepertinya karena dia mau masuk ke sebuah rumah di ayat 24. Dan saat itulah ternyata ada seorang wanita Yunani. Artinya dia adalah orang non-Yahudi, seorang Sirofenisia sejak lahir. Jadi memang dia dilahirkan sebagai Sirofenisia dan perempuan ini meminta Yesus untuk menyelamatkan putrinya dari roh jahat. Ketika Tuhan Yesus menanggapi permintaan wanita Sirofenisia itu, dia berkata bahwa anak-anak harus dipuaskan terlebih dahulu. Ayat 27. Nah, kata dipuaskan dalam bahasa aslinya kortazo. Nah, ini bersifat sugestif. Artinya dalam kalimat kata kortazo ini yang Yesus pakai bernuansa saran atau mau mengarahkan. Biarlah anak-anak dipuaskan terlebih dahulu. Itu nuansanya sugestif. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya beberapa minggu lalu kita cukup lama membahas tentang roti. Mulai dari pemberian makan ribuan orang sampai pemahaman tentang roti hidup. Menariknya di dalam pasal ini Yesus kembali menggunakan metafora tentang roti untuk menggambarkan kuasa pemulihannya sekaligus menjadi media untuk mengubah cara pandang yang keliru dari orang Yahudi saat itu yang suka mengkotak-kotakkan orang berdasarkan status sosial dalam ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan Yesus seolah mengiyakan batas eksklusif atau kotak-kotak yang dibangun oleh orang Yahudi itu. Yaitu memang ada pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Nah, kenapa bisa begitu? Kita lihat runutannya. Yang menemui Yesus adalah perempuan Yunani keturunan Sirofenisia. Jelas perempuan itu bukan orang Yahudi. Orang banyak atau murid Yesus yang mendengar kalimat ini dengan pemahaman Yahudi mungkin akan menangkap argumen Yesus sebagai keberpihakan pro Yahudi. Sepertinya orang Yahudi memang lebih tinggi dibanding orang non-Yahudi. Anak-anak dan anjing
Itu yang digambarkan. Jelas anak-anak lebih menunjukkan kelas yang lebih tinggi dibandingkan anjing, apalagi pada konteks Yahudi pada masa itu. Nah, di sini Tuhan Yesus seolah memulai argumennya dengan pemahaman eksklusif. Kenapa Yesus tampaknya yang menjunjung tinggi toleransi terus berubah menjadi seolah-olah jadi intoleran begitu? Ada dua penjelasan utama Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan Yesus mencerminkan pemahaman tradisionalnya sebagai seorang Yahudi. Ia seperti menyetujui tradisi tentang pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan cara pandang itu cocok dengan cara orang Yahudi pada masa itu memikirkan perkara kenajisan. Apalagi ketika melihat tetangga mereka yang non-Yahudi. Mereka melihatnya tuh setara dengan orang-orang yang hina, yang tidak punya kelas, yang ada di bawah mereka seperti itu. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan momen itu sebagai kesempatan untuk mengajar bagi murid-muridnya yang masih merasa sulit untuk bergerak bersamanya dalam upaya mendobrak batas. Jadi yang pertama tadi Tuhan Yesus meminjam pemahaman orang Yahudi. Kemudian yang kedua tadi yang saya jelaskan, Tuhan Yesus justru memakai pemahaman itu untuk mendobrak pemahaman yang keliru. Dengan argumen Yesus yang pertama, kemudian kita lihat ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Karena kata-katamu itu. Nah, ini titik baliknya. Ini pesan yang menjelaskan argumen Yesus yang di awal tadi, yang seolah dia berpihak pada pengotak-ngotakan bangsa, namun ternyata tidak. Bagi orang Yahudi, anjing termasuk binatang najis, tetapi bagi orang yang bukan Yahudi, mereka menganggap anjing bukan binatang yang najis. Yang Yesus pakai untuk berbicara kepada perempuan itu adalah pemahaman orang non-Yahudi yang menganggap anjing bukan hewan yang najis. Namun yang ditangkap orang Yahudi yang mungkin ada di sekitar Yesus pada saat itu, termasuk mungkin murid-muridnya, pasti melihat dari tradisi Yahudi. Karena mereka melihat Yesus toh orang Yahudi, Yesus toh memegang tradisi itu seharusnya. Makanya mereka yang mendengar pasti setuju dengan apa yang dikatakan Yesus di argumen pertamanya tadi di awal. Padahal maksud Yesus nggak ke sana arahnya. Akhirnya apa? Ini konsep komunikasi yang sepertinya mau menimbulkan rasa malu, sekaligus mendobrak batas pemisah yang dibuat orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sebenarnya orang non-Yahudi pun terlibat gitu di dalamnya. Karena toh yang terlibat di sini ada dua kelompok. Orang Yahudi menolak orang non-Yahudi dan akhirnya orang non-Yahudi juga nggak mau bergaul dengan orang Yahudi. Akhirnya keduanya terlibat. Nah, yang menarik dari jawaban perempuan ini ada pada ayat 28. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jawaban ini menunjukkan bahwa perempuan itu menantikan dengan aktif kalau ada remah yang dijatuhkan oleh anak-anak tuannya. Ia sudah cukup puas menerima remah-remah itu. Remah-remah itu sudah lebih dari cukup untuk memulihkan anaknya yang sedang menderita. Dan sang ibu ini menunjukkan bahwa bukan hanya ia punya keyakinan dan pengharapan bahwa Yesus sangat mampu memulihkan kondisi anaknya, tetapi dia juga punya daya tahan yang tinggi yang disebut dengan ketabahan, dan dampaknya dia tidak lekas menyerah. Yesus mengatakan kepadanya bahwa setan telah keluar dari anaknya. Happy ending, berakhir dengan bahagia. Lalu kalau kita baca lanjutan kisah pelayanan Yesus pada ayat 31, Tuhan Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Mengapa Tuhan Yesus memakai kontak fisik dalam penyembuhan kali ini? Dan mengapa
Yesus memisahkannya dari orang banyak. Kalau kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus bahkan bukan menyembuhkan aja ya, bahkan ketika dia membangkitkan Lazarus, gak ada tuh kontak fisik gitu ya. Dia hanya memanggil Lazarus, lalu Lazarus keluar. Ketika dia menyembuhkan anak perempuan Sirofenisia ini, yang tadi, dia juga bahkan tidak ketemu dengan anak itu atau melakukan kontak fisik dengan ibunya gitu, enggak. Tetapi dalam ayat 31 ini cukup menarik gitu ya, karena ada perbedaan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan orang gagap ini, Tuhan Yesus melakukan kontak fisik. Nah, yang pertama apa yang bisa coba kita dalami? Melalui jamahan, melalui sentuhan, Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia orang itu dan memulihkan orang itu. Orang yang buta, orang yang tuli, dia punya masalah dengan indera. Dan ketika ada sentuhan, tindakan Yesus ini jelas untuk membangkitkan atau untuk meneguhkan iman kedua orang tadi. Sentuhan ini menunjukkan bahwa Yesus bersedia untuk menyembuhkan orang tersebut, sehingga orang itu sembuh. Dan ketika dia menyentuh orang itu, kemudian Yesus menengadah ke langit untuk menyatakan bahwa kuasa itu datang dari Allah. Ketika Yesus melihat iman orang tersebut, dia pun mengatakan Efata, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah Bapak Ibu, penyembuhan dengan sentuhan itu dipakai oleh Tuhan Yesus bukan sebagai pengganti obat gitu ya, tetapi sebagai cara untuk menunjukkan bahwa ia hadir dan bersedia berproses bersama dalam pemulihan orang itu. Dan ketika dia menyentuh, kemudian dia menengadah ke langit, ini artinya ada peran Allah di situ. Ketika dia menyembuhkan orang itu, maka dia mau menunjukkan bahwa yang menyembuhkan itu adalah kuasa ilahi yang orang lain tuh nggak bisa lakukan. Gitu. Ada kuasa ilahi di situ yang terlibat di dalam proses pemulihan itu. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa peristiwa yang kita baca di dalam Markus 7 menunjukkan bahwa kita punya hari-hari, kita punya kehidupan untuk kita jalani dengan berbagai problem di dalamnya. Namun peristiwa-peristiwa yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Tuhan pun punya cara-cara yang unik untuk menunjukkan kasih dan penyertaannya bagi kita. Ketabahan menjadi kunci sikap iman yang konkret, Bapak Ibu. Ketabahan adalah bukti bahwa kita meyakini bahwa Allah senantiasa berjalan bersama kita dalam segala kondisi dan keadaan. Sekali lagi, tabah bukan berarti berjalan tanpa arah, bukan berarti berjalan tanpa semangat dan usaha, tetapi sebuah sikap optimis dan aktif untuk terus menyelaraskan keinginan dan harapan-harapan kita dengan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dua peristiwa tadi menarik dan kita dapat banyak makna di dalamnya, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menunjukkan cara-caranya yang ajaib, namun di dalam peristiwa-peristiwa keseharian. Dan itu menunjukkan kepada kita semua bahwa Ia hadir dan Ia senantiasa menolong kita untuk menjalani kehidupan. Tetaplah menghidupi spiritualitas ketabahan dalam pengharapan. Karena Allah bukan Allah yang diam, tetapi Allah yang aktif. Maka kita juga perlu aktif untuk berelasi dengan Dia. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur untuk proses pemahaman Alkitab yang boleh berjalan dan kami sudah selesai. Biarlah apapun yang kami maknai melalui malam ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk lebih mengenal Tuhan, lebih dapat menghayati
ketabahan di dalam pengharapan ketika kami harus menjalani berbagai peristiwa di dalam hari-hari kami. Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami menjalani hari esok. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.